Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, lapor Taruna Muda, nama Aditya Romi Satrianto, nomor pokok Taruna 190202. Mohon izin menjelaskan tentang cara pembuatan ulir, alur, dan tirus. Proses pembuatan ulir bisa dilakukan dengan mesin bubut. Pada mesin bubut konvensional, proses pembuatan ulir kurang efisien karena pengulangan pemotongan harus dikendalikan secara manual, sehingga proses pembubutan lama dan hasilnya kurang presisi. Dengan mesin bubut yang dikendalikan CNC, proses pembubutan ulir sangat efisien dan efektif karena memungkinkan pembuat ulir dengan kisar yang sangat bervariasi dan waktu cepat dan hasilnya presisi. Proses ulir dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memajukan pahat pada diameter luar ulir. Yang kedua, setting ukuran pada eretan atas menjadi 0 mm. Yang ketiga, tarik pahat keluar benda kerja sehingga pahat di luar benda kerja dengan jarak bebas sekitar 10 mm. 4. Atur handle kisar menurut tabel kisar yang ada di mesin bubut. Geser handle gerakan eretan bawah untuk pembuatan ulir. Yang kelima, masukkan pahat dengan kedalaman potong 0,1 mm. Yang keenam, jalankan mesin sampai pahat ulir yang dibuat terdapat pada goresan pahat, kemudian hentikan mesin dan tarik pahat keluar. Yang ketujuh, periksa ulir yang dibuat dengan menggunakan kaliper ulir. Apabila sesuai, maka proses pembuatan ulir dilanjutkan. Kalau kisar belum sesuai, periksa posisi handle pilihan kisar pada mesin bubut. Proses membubut alur atau grooving pada benda kerja dengan tujuan untuk memberi kelonggaran ketika memasangkan dua buah elemen mesin menggunakan baut dapat bergerak penuh dan memberi jarak bebas pada proses gerinda terhadap suatu poros. Dimensi alur ditentukan berdasar dimensi benda kerja dan fungsi alur tersebut. Beberapa petunjuk penting yang harus diperhatikan ketika melakukan pembuatan alur atau proses pemotongan benda kerja adalah: yang pertama, cairan pendingin diberikan sebanyak mungkin. Yang kedua, ujung pahat diatur pada sumbu benda kerja. Yang ketiga, posisi pahat atau pemegang pahat tepat 90 derajat terhadap sumbu kerja. 4. Panjang pemegang pahat atau pahat yang menonjol ke arah benda sependek mungkin agar pahat atau benda kerja tidak bergetar. 5. Dipilih batang pahat terbesar. Yang keenam, kecepatan potong dikurangi 50%. Yang ketujuh, gerakan makan dikurangi 20%. Yang kedelapan, alur aksial. Penyayatan pertama dimulai dari diameter terbesar untuk mencegah berhentinya pembuangan beram. Proses membubut tirus. Benda kerja tirus atau taper dihasilkan pada proses bubut apabila gerakan pahat membentuk sudut terhadap suatu sumbu benda kerja. Cara membentuk benda tirus ada beberapa macam. Pertama, dengan memiringkan eretan pada sudut tertentu. Gerakan pahat pemakan dilakukan secara manual. Tirus dengan alat ini adalah untuk benda kerja yang sudutnya relatif lebih kecil, sudut sampai dengan kurang lebih 90 derajat. Pembuatan tirus ini lebih cepat karena gerakan pemakan bisa dilakukan otomatis. Yang ketiga, dengan menggeser kepala lepas atau tail stock. Dengan cara ini, proses pembubutan tirus dilakukan sama dengan proses membubut lurus dengan bantuan 2 senter. Benda kerja tirus berbentuk karena sumbu kepala lepas tidak sejajar dengan sumbu kepala tetap. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.